Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Nah, kali ini kita akan membahas satu in-ear monitor atau IM dari Brainwaves, yaitu Cool. Coil atau apa sih bacanya nih? Cool kayaknya ya. Brainwaves Cool. Nah, ngomong-ngomong, ini adalah single balance armatur. Harganya di kisaran 990.000. Nah, apakah single balance armatur frekuensi responnya terbatas? Apa bunyinya terbatas? Kita akan bahas. Tapi Music Lover, kalau Music Lover suka dengan channel ini, like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke? Oke Music Lover, kita mulai. Nah, kelengkapannya yang dikasih di Brainwaves ini sederhana sekali. Ya, dapat case-nya, kemudian dapat tips SML, dan dia dapat komplei juga, tips komplei. Terus dapat kabel, ada jepit, sama ada ikat velcro ya, dan ya kabelnya ini ngomong-ngomong ini detachable ya, jadi menggunakan pin MMCX. Nah, untuk desain, fitting, dan fiturnya apa aja kita akan bahas satu-satu. Nah, kita bahas dari desainnya. IM ini menggunakan jack gold plated ya, udah angled, jadi udah agak bengkok, bukan yang lurus atau bukan yang L, jadi agak bengkok sedikit ya, mungkin sekitar 45 derajat. Kabelnya ini termasuk kabel yang cukup tebal ya, kuat ya, ini katanya dari copper ya. Kemudian kita naik ke atas, sudah ada ya velcro, pengikat kabel buat velcro. Terus ini ada jepitnya, tadi saya udah bilang juga ada jepit buat di baju. Splitternya Y atau Y, splitter Y, jadi memang nggak ada mic. Nah, untuk housingnya yang di atas, pinnya, untuk pinnya dulu ya sebelum housingnya. Pinnya itu menggunakan MMCX nih, kayak gini. Detachable, jadi bisa Music Lover bisa cabut-cabut nih, bisa diganti-ganti kabelnya. Kadang-kadang kita bisa ganti dengan kabel yang kualitasnya mungkin lebih baik atau lebih di atas, pasti suaranya akan berbeda. Nah, yang sangat menarik itu di housingnya. Ini housingnya sudah menggunakan 3D printer dari bahan resin. Dia bentuk housingnya ini agak unik dan memang didesain khusus untuk fit di kuping itu enak. Saya udah pakai, pas dipakai di kuping itu langsung celep, langsung nempel. Jadi fitnya itu pas banget di kuping. Kemudian tipsnya, oh ini ngomong-ngomong ini seperti Brainwaves yang B400, ini ujungnya dia pakai yang nozzle kecil. Jadi Music Lover kalau misalnya pakai tipsnya mesti cari yang nozzle-nya kecil. Ya, tipsnya sih oke, standar, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, ngomong-ngomong untuk frekuensi responnya, ini tadi kan saya bilang single balance armatur. Biasanya kan single balance armatur itu kan frekuensi responnya agak terbatas. Beda dengan dynamic driver. Nah, kalau dynamic driver kan kita tahu bahwa biasanya bassnya gede, kemudian frekuensi responnya penuh. Nah, ini balance armatur apakah bisa penuh nggak? Nah, ternyata pas saya cek, frekuensi responnya luas banget Music Lover. Dari 16 Hz ya sampai 22.000 kHz. Jadi luas sekali. Jadi rentang frekuensinya bisa menghandle rentang frekuensi yang cukup banyak, yang cukup lebar. Nah, kemudian untuk impedansinya, surprisingly ini lumayan lah, 30 ohm. Ya, mungkin untuk ukuran in-ear monitor itu agak gede sih. Biasanya kan kita tahu in-ear monitor impedansinya mungkin paling 15, 20, ini 30 agak gede. Tapi karena didukung dengan sensitivity yang cukup tinggi, dia 105 dB, jadi sangat mudah diangkat untuk kalau Music Lover mau pakai di handphone Music Lover. Jadi bisa dipakai di handphone, apalagi di DAP. DAP pasti kan punya power yang gede. Nah, kurang lebih untuk fitur-fiturnya, desainnya, dan speknya seperti itu Music Lover. Nah, sekarang pasti Music Lover pengen tahu kira-kira bunyinya seperti apa atau gimana bunyinya. Kita akan bahas bunyinya ya. Nah, untuk bunyinya ini menurut saya termasuk yang netral. Jadi nggak banyak kolorasi macam-macam. Jadi nggak banyak warna-warna yang misalnya bassnya terlalu diboost lah, midnya yang terlalu dibuat maju lah, atau treble-nya dibuat accent gitu, nggak. Ini relatif kolorasinya kecil sekali, tapi dia bisa mempresentasikan semua frekuensi dengan sangat baik. Ya, bassnya, contoh misalnya bassnya karena ya balance armatur pasti transiennya pasti lebih cepat, jadi otomatis bassnya lebih tight kalau di sini. Memang bukan bass yang bumi, yang punch-nya gede banget gitu, bukan. Tapi
karena dia bisa menghandle frekuensi sampai 16 Hz ke bawah, jadi luas ke bawahnya juga. Rumble-nya masih dapat, cuman memang bukan yang sangat deep gitu, jadi arahnya lebih tight. Untuk mid-nya itu posisinya rata lah, jadi nggak banyak kolorasi terlalu mundur, terlalu maju gitu, cukup di tengah gitu. Agak sedikit menurut saya sih, kalau saya dengerin buat body vokal itu agak berbody, lumayan berbody lah, bukan agak berbody sih, lumayan berbody, lumayan ada apanya ya, agak tebal gitu, agak lush mungkin ya. Untuk treble ini termasuk yang arahnya cenderung agak smooth ya, agak smooth, karena saya nggak bisa bilang ini sangat smooth kalau soalnya dia masih ada sedikit extend di treble-nya ya, karena balance armaturnya mungkin ya. Tapi overall cukup halus lah, jadi nggak bikin fatigue, nggak ngerasa pedas. Kita pakai lama-lama juga nggak akan piercing di kuping ya, untuk tuning suaranya. Nah, untuk teknis suaranya gimana? Teknis suaranya memang menurut saya ini bukan yang paling luas soundstage-nya ya, cukupan lah ya. Tapi untuk clarity oke, menurut saya ini bagus clarity-nya. Kemudian resolusi sama separasi instrumen juga termasuk yang bagus, karena ya mungkin balance armatur itu selalu terkenal dengan clarity dan separasi instrumen yang sangat baik, karena transiennya tentunya. Nah, sekarang kesimpulannya dari Brainwaves Cool ini, menurut saya ini in-ear monitor yang termasuk safety, aman, dan bisa untuk dipakai untuk semua jenis lagu. Dan saya pikir ini kalau music lover mau mencoba untuk masuk ke high-end atau high-end in-ear monitor atau audio portable yang mulai high-end, ini bisa jadi pintu gerbangnya. Karena jenis suaranya ini termasuk yang refine untuk semua teknisnya. Jadi tidak ada yang kurang. Menurut saya sih nggak bisa dibilang bagus banget sih, karena memang ya harganya juga memang di kisaran 990.000. Tapi udah mau ke arah high end, udah mau ke arah bagus. Jadi mungkin untuk music lover yang mau mulai mencoba untuk naik kelas, ini bisa sangat dipertimbangkan. Ya, tapi ingat music lover, balik lagi, selalu percaya sama kuping sendiri. Jadi kalau music lover mau mencoba ini, lebih baik tentunya audisi dulu sebelum membeli. Oke, mungkin itu saja dari saya, music lover. Sampai ketemu lagi. Dadah!